Selamat sore Bapak Ibu semua, selamat datang di webinar Trimegah Sekuritas. Seperti biasa di setiap hari Jumat sore kita secara khusus akan membahas tentang topik-topik tentang reksadana. Ya, jadi di setiap, perlu diingat, setiap Jumat jam 4 sore kita tema khususnya adalah tentang reksadana dan kami akan menghadirkan ahli-ahlinya, expert-expertnya yang memang cukup kompeten ya. Karena Trimegah Sekuritas kita juga sebagai selling agent dari 23 perusahaan manajer investasi di Indonesia yang salah satunya hadir pada sore hari ini yaitu Trimegah Asset Management. Bapak Ibu, tema hari ini kita memang khusus untuk membahas sesuatu yang saya rasa beberapa waktu terakhir ini banyak mulai happening nih ya ceritanya ya. Jadi reksadana indeks. Ya, banyak yang mulai bertanya-tanya nih. Ini gimana sih sebenarnya reksadana indeks gitu kan ya. Kok kayaknya semakin lama semakin populer nih, banyak orang semakin ngelirik ya investasi di reksadana indeks. Nah, makanya tema kita angkat adalah menangkap peluang besar dengan reksadana indeks. Sudah hadir dengan kita, saya perkenalkan dulu. Dari Trimegah Asset Management ada Bapak Gary. Selamat sore Pak Gary. Ini adalah fund manager dari Trimegah Asset Management. Dan Pak Gary nggak sendiri, saya juga hadirkan ada Pak Irfan Adiputra. Masih muda Bapak Ibu, tapi sudah bertitle CFA nih ya Pak Irfan ya. Ini research analyst dari Trimegah Asset Management. Selamat sore Pak Irfan. Sore Pak Hasbi. Oke. Ya, kalau CFA ngomong tuh tenang, sejuk, tapi berisi gitu ya. Kira-kira Pak Gary ya. Kita akan dapat banyak ilmu nih rasanya sore hari ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, selain acara webinar di setiap hari Jumat sore yang membahas tentang reksadana, kami juga menghadirkan banyak event-event lainnya ya, seperti Market Talk itu setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis, dan juga ada Investalk ya di setiap Jumat juga ya di IG Live kita. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum follow Instagram Trimegah, silahkan segera follow @trimegahsekuritas karena kita banyak sekali informasi terupdate, juga informasi event-event kita, jadi jangan terlewatkan. Kemudian subscribe juga YouTube channel kita Trimegah Sekuritas. Karena di sini kita juga upload banyak video, terutama untuk video-video webinar kita di minggu-minggu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat ikut di minggu sebelumnya bisa mengikutinya dengan nonton video kita di YouTube channel kita. Oke, tanpa perlu dan ini tadi saya juga informasikan ya. Ini event kita yang lain namanya Market Talk. Ini IG Live platformnya, itu setiap Selasa, Rabu dan Kamis jam 11:30. Itu penutupan sesi pertama pasar saham ya. Kita akan bahas ulas tuntas dari riset kita, dari investment specialist kita juga. Ada Investalk juga setiap Jumat tadi. Oke, sekarang kita akan langsung ke tema acaranya. Oke, Pak Gary udah senyum-senyum nih, kayaknya udah banyak yang mau diomongin ke kita semua ya. Oke, Pak Gary, tapi sebelum masuk ke Pak Gary ke Q&A, saya mungkin akan kasih prolog dulu ya, kenapa kok temanya sore hari ini kita angkat menangkap peluang besar dengan reksadana indeks. Indeks apa? Sebenarnya indeks saham yang banyak akan kita bahas nanti di sore hari ini, indeks harga saham. Karena banyak dari investor yang akhir-akhir ini bertanya, saya ingin punya investasi, katakanlah investasi di pasar saham, tapi yang kurang lebih risikonya itu ngikutin market aja lah gitu ya, follow market aja, karena memang datanya ini menarik ya Bapak. Data menarik, saya pernah lihat data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 kinerja tahunan ya. Kalau biasa orang kan invest di saham lewat reksadana saham gitu kan ya. Ternyata reksadana saham yang dikelola secara aktif yang tujuannya sebenarnya adalah bisa mengalahkan IHSG kan gitu. Secara umum kan gitu, mengalahkan IHSG. Tapi ternyata faktanya dalam 10 tahun terakhir itu kinerja tahunannya yang berhasil mengalahkan IHSG setiap tahunnya itu rata-rata hanya 30% aja dari keseluruhan reksadana saham yang ada di industri. Jadi kalau sekarang tuh sekitar 300-an something, hanya sekitar 100-an yang bisa mengalahkan IHSG gitu.
setiap tahunnya ya rata-rata. Jadi yang tujuannya tadi aktif pengen ngalahin IHSG malah ternyata probability-nya lebih banyak yang kalah kan gitu. Nah, banyak teman yang bertanya, loh kalau kayak gitu atau jika seperti itu mending kita beli indeksnya aja gitu ya. Karena ternyata indeksnya yang menang gitu dibanding reksadana saham ya. Tentu saja ada plus minusnya lah. Beli reksadana saham yang aktif, beli reksadana indeks itu ada plus minusnya. Nah, nanti kita akan bahas kupas tuntas. Don't worry Bapak Ibu yang mungkin belum catch up dengan tema ini, saya akan berusaha untuk kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan biar semuanya nanti punya pemahaman yang sama. So, makanya pertanyaan pertama nih saya langsung ke Pak, kita diskusi aja ke Pak Gary ya. Sebelum terlalu jauh. Indeks. Nah, ada kata kuncinya kan indeks. Indeks harga saham gitu. Ya, pertanyaan pertama adalah apa itu Pak? Indeks harga saham. Gitu dulu aja ya kali ya. Silakan Pak Gary langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Hasbi dan juga Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi Pak Hasbi juga udah bilang, memang ada sebuah fenomena ya di luar negeri dan juga sudah mulai masuk ke dalam negeri juga, bahwa sekarang ada investor yang menginginkan exposure market, terutama risk reward-nya tuh seperti indeks saja gitu ya. Kenapa sih kepengennya seperti itu? Rata-rata pengennya, saya pengen kalau lagi saya nggak ada waktu, saya buka IHSG, saya mau lihat kira-kira saya dapetnya segitulah gitu ya. Saya nggak perlu liatin satu-satu lah, sahamnya ini, sahamnya itu gitu. Nah, banyak yang sudah mulai menginginkan seperti itu. Tapi kalau kita bahas lagi, sebenarnya indeks itu apa sih gitu ya? Indeks itu adalah sebuah komposit atau gabungan dari beberapa emiten yang menjadi anggotanya atau konstituennya gitu ya. Nah, sekarang emiten-emiten tersebut cara ngitungnya gimana ya untuk menjadi menggerakkan indeks? Nah, biasanya kita lihat dari persentase bobotnya. Jadi misalnya ada paling gampang kita contoh pakai indeks yang ada di Indonesia dulu aja ya. Yang paling common itu kan IHSG. Contoh misalnya IHSG yang paling terkenal itu ada Bank BCA gitu ya. Bank BCA itu memiliki market weight yang paling besar di IHSG. Jadi kalau Bank BCA itu bergeraknya positif dan jumlahnya besar, kemungkinan besar IHSG juga akan seperti itu. Nah, berkebalikan arah kalau BCA-nya turun gitu, seperti itu ya. Jadi IHSG digerakkan oleh saham-saham yang menjadi anggota IHSG yang kapitalisasinya besar. Jadi misalnya ada yang kapitalisasinya kecil naik 20%, belum tentu dia bisa menggerakkan IHSG. Nah, seperti itu. Jadi indeks ini diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang memenuhi persyaratan. Kalau misalnya di Indonesia tuh yang paling sering kita tahu adalah indeks-indeks yang diterbitkan oleh Bursa Efek. Jadi misalnya ada IHSG, LQ45, IDX30, seperti contoh-contoh di sini ya. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memisah-misah gitu ya. Supaya kita tahu kalau IHSG itu semua saham yang ada di Indonesia itu memiliki bobot di IHSG. Tapi kalau di LQ45 ada ketentuan yang berbeda. Misalnya hanya 45 saham yang paling liquid yang sudah di-screen oleh bursa dan kemudian menggunakan metode yang dinamakan dengan free float market cap. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas juga nih tentang kalau gitu indeks yang tadi mau diterbitin tuh yang apa ya reksadananya ya. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam di bagian selanjutnya. Seperti itu Pak Hasbi. Jadi kalau fungsinya indeks itu sendiri, indeks itu kan sebuah angka gitu Pak ya. Betul. Bisa dikatakan sebuah angka tertentu yang sebenarnya mencerminkan perubahan dari angka-angka itu mencerminkan kinerja dari atau pergerakan harga dari saham-saham yang ada dalam indeks itu gitu. Secara sederhana bisa nggak dibilang gitu Pak ya? Betul Pak Hasbi. Jadi sebenarnya alat bantu juga buat kita untuk membaca market tuh kinerjanya gimana gitu. Kalau nggak ada indeks kan susah juga ya. Saham segitu banyak ada 600-an. Hari ini naik atau turun keseluruhan kan susah ya. Betul. Jadi indeks itu membantu gitu ya. Oke, ya kurang lebih itu Bapak Ibu. Jadi indeks biar nggak pusing ya. Indeks yaitu sebuah angka gitu. Sebuah angka
yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan fungsinya adalah nanti merepresentasikan gitu Pak Gary ya, pergerakan dari saham-saham yang ada di dalam. Makanya di sini ada IHSG, ada IDX30, ada LQ45, ada Kompas 100. Mungkin kita nggak akan bahas satu-satu, tapi memang ini dibentuk untuk pilihan-pilihan saham yang ada di dalamnya itu memang selected ya. Oke, itu tadi indeks Pak Gary. Pertanyaan berikutnya, jadi kalau reksadana indeks, nah itu apa? Oke, jadi gini, reksadana indeks, terutama adalah reksadana indeks saham, itu adalah reksadana yang memiliki ketentuan untuk mereplikasi secara hampir maksimal, semaksimal mungkin ya, terhadap benchmark-nya gitu ya. Jadi dia merupakan replikasi dari benchmark-nya atau indeks yang kita ikutin gitu ya. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu itu nggak bisa loh, misalnya serta-merta saya mau beli LQ45, nggak ada itu emiten namanya LQ45 gitu ya. Tapi kalau misalnya saya kepengen punya exposure pergerakan seperti LQ45, nah itu berarti Bapak Ibu bisa lihat reksadana indeks LQ45 seperti itu. Jadi kalau emiten LQ45 nggak ada, tapi kalau mau dapat exposure-nya beli reksadana indeksnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat seperti ada di layar Bapak Ibu ya, di sini kita bisa menyebutkan beberapa keunggulan dari reksadana indeks, yaitu yang sudah pasti adalah kita ingin mereplikasi performance dari indeks tersebut. Jadi Bapak Ibu taunya, oh saya mau punya tuh semua yang ada di LQ45, masa Bapak Ibu beli satu-satu gitu ya, 45-45-nya gitu. Udah gitu bobotnya Bapak Ibu harus atur terus lagi. Setiap hari kan gerak tuh, udah nggak sama nih pergerakannya dengan LQ45, harus diganti lagi. Nah, itu adalah replikasi yang bisa menjadi pilihan dari exposure Bapak Ibu. Dan juga tracking error adalah begini Bapak Ibu. Jadi pergerakan reksadana indeks tuh sebisa mungkin itu sangat rapat dengan indeks acuannya. Misalnya reksadana indeks LQ45 kalau hari ini naik 1%, reksadana indeksnya kalau bisa juga 1% gitu ya. Nggak 0,5 gitu. Nah, itu namanya tracking errornya jauh. Ya. Nah ini maaf saya potong Pak Giri, ini juga sering. Jadi nasabah kan kalau yang hobi ngelihat NAB harian kan ada tuh ya. Jadi pagi-pagi kalau belum ini buka dulu gitu data info apa penyedia informasi ini atau lihat di koran gitu kan. Biasanya tuh ngeliatin loh IHSG atau katakanlah indeks, misalnya indeks LQ45 gitu. Kemarin naik 1% atau IHSG naik 1% gitu. Kok ini reksadananya cuma naik 0,3% gitu, atau malah mungkin minus gitu kan. Kok reksadana saham kok nggak sejalan gitu. Nah kalau reksadana indeks akan mirip dengan indeks acuannya ya. Betul Pak, kalau bisa 99% lah itu akan sama dengan pergerakan indeksnya, mau naik mau turun gitu ya. Ya. Terus itu pertanyaan pertama kan orang sering ngomong. Terus yang kedua tuh orang juga sering ngomong, oh jadi kalau reksadana saham tuh sebenarnya isinya apa sih keseluruhan? Nah itu kan biasanya ya kita ngelihat dari fund faction doang 5 saham doang gitu. Tapi kalau reksadana indeks harusnya lebih transparan dong ya. Isinya apa aja, orang indeksnya aja terbuka kok, LQ45 yang 45 saham diumumin ke publik juga. Jadi ada unsur transparansi dong ya yang lebih bagus sebenarnya di sini. Justru enaknya kalau Bapak Ibu dari reksadana indeks ini bisa melihat seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli reksadana indeks, misalnya yang paling gampang tadi kita udah ngomongin LQ45. Jadi Bapak Ibu udah tahu pasti isinya adalah 45 saham itu. Nggak bisa berubah gitu ya, isinya itu. Tapi kalau Bapak Ibu beli reksadana saham, itu kan mempercayakan uang Bapak Ibu kepada manajer investasi. Jadi manajer investasi boleh memilih isi dari reksadana saham yang aktif ini. Kalau misalnya reksadana indeks kita tidak bisa memilih, kita cuma bisa mereplikasi gitu ya. Jadi kalau di sini fungsi manajer investasinya ya kita mereplikasi dan kita memastikan kalau misalnya tadi ya deviasinya atau disebut tracking error sekecil mungkin. Jadi kalau bisa sama malah bagus, tapi pasti ada tracking error, tapi kita usahakan sekecil mungkin. Di bawah misalnya rata-rata setahunnya 1% gitu lah ya, 1-2% lah. Jadi setahun mungkin LQ45 misalnya naik 10%,
ya kita plus minus 9,5 sampai 10,5 gitu ya. Kalau mau kita kira-kira. Jadi kalau bisa malah kalau bisa 9,8, 9,9 atau 10,1 gitu ya. Sedekat seperti itu. Oke. Kalau di sini mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Ini banyak yang publik mungkin belum tahu gitu kan. Bedanya reksadana saham dan reksadana indeks khususnya untuk alokasi investasinya gitu. Oke. Reksadana indeks pegang cash nggak? Gitu. Oke. Reksadana indeks pegang cash nggak? Ada. Harusnya ada. Dan jumlahnya tapi sekecil mungkin. Tapi itu lumayan susah. Kenapa? Karena kan pasti kita harus men-serve adanya sub-redeem ya, Bapak Ibu ya. Dan itu kan dilakukan setiap hari. Jadi kita tidak bisa mereplikasi sampai 100% cash. Rata-rata cash-nya mungkin sekitar 0,3 sampai 0,7% gitu ya. Jadi sekecil mungkin cash-nya supaya apa tadi? Supaya tracking error-nya bisa kita sangat rendah gitu ya. Jadi sangat mimicking gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini sahamnya sebenarnya ada ketentuan dari OJK kalau diperbolehkan misalnya ya ada harusnya saya kasih contoh mudah aja. Misalnya saham BCA di LQ45 15% gitu ya. 10% aja lah biar gampang. Nah, kita diperbolehkan untuk punya saham BCA kalau kita lihat ya range bobotnya 8 sampai 12%. Tapi pada kenyataannya rata-rata fund manager tidak mau melakukan hal itu. Karena kenapa? Tadi seperti kita udah bilang, tujuan dari reksadana indeks adalah mengikuti indeks. Jadi tujuannya kita tidak boleh ada perbedaan atau kalau bisa sekecil mungkin dengan indeks tersebut yang kita ikuti. Jadi kalau isinya misalnya indeks LQ45, pilihan sahamnya sama persis, semua saham LQ45 harus punya, dan bobotnya pun sebisa mungkin dibikin sama ya Pak ya? Betul. Ya, tapi kan kita pernah mendengar ya kalau di aturan reksadana saham, ini reksadana saham, atau reksadana pada umumnya, itu kepemilikan portofolio di satu saham, itu kan maksimal 10% dari total portofolio. Jadi kalau dana kelolanya 100 miliar di satu saham maksimal itu 10 miliar kan gitu Pak ya. Nah, di reksadana indeks itu berlaku juga apa enggak? Nah, di reksadana indeks hal itu menjadi menurut saya ya, nanti akan saya jelaskan lebih dalam, itu menjadi keunggulan dari reksadana indeks. Kenapa? Karena reksadana indeks diperbolehkan untuk memiliki emiten melebihi dari 10%. Jadi nggak sama kayak reksadana saham ya. Jadi reksadana indeks itu bisa lebih dari 10% gitu. Jadi nanti kita akan jelaskan juga adalah salah satu yang kita mau keluarin atau kita launching ini adalah reksadana indeks FTSE Low Vol Strategy. Itu sangat menariknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena konstituennya adalah big caps gitu ya. Dan kalau saya nanti bisa jelaskan, 5 saham big caps teratasnya itu sudah memiliki porsi sekitar 70% dari bobot indeks ini gitu ya. Jadi 5 saham sudah 70%. Jadi sudah pasti satu saham lebih dari 10% lah ya kira-kira ya. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa punya exposure big caps yang mungkin nggak bisa didapatkan dari reksadana saham yang biasa. Dan Bapak Ibu juga mungkin yang di sini suka trading, suka kayak, saya mah kalau trading mungkin saya nggak terlalu suka big cap, saya sukanya small cap atau mid cap gitu ya. Nah, exposure ini menjadi menarik nih, nanti Mas Hasbi saya akan jelasin kalau ini kita bisa tetap punya exposure market, terutama yang big caps dengan reksadana ini. Gitu. Ya, oke. Sebelum nanti jauh sekali ke sana, tadi di awal kan di pembukanya kita sempat singgung gitu. Kalau ini tuh sudah mulai happening banget lah istilahnya gitu ya. Mulai diminati banget oleh market. Boleh dikasih gambaran ke kami Pak gitu. Jadi secara global bagaimana tren minat masyarakat terhadap reksadana indeks ini? Oke, jadi memang kalau di global ini majunya lebih cepat ya daripada di Indonesia. Kalau kita bisa lihat ya, ini kita lihat yang mudah saja ya, di yang sisi kanan nih terutama. Pertumbuhannya, jadi ini totalnya 100% ya Bapak Ibu ya, kalau kita total semua nih, dari 100% AUM yang ada gitu ya, berapa sih yang masih dikelola secara aktif, berapa yang dikelola secara pasif gitu ya.
semakin lama diproyeksi itu semakin besar yang pasif. Kenapa? Tadi seperti Pak Hasbi bilang, memang secara rata-rata reksadana aktif yang bisa mengalahkan benchmark itu tidak banyak. Jadi Bapak Ibu kalau punya reksadana saham, kalau Bapak Ibu lihat dia bisa mengalahkan benchmarknya, itu bagus. Kenapa? Karena rata-rata tuh tadi seperti Mas Hasbi udah jelasin, itu nggak banyak. Oleh karena itu, mulai berkembang adanya keinginan untuk berinvestasi di reksadana yang pasif aja. Kenapa? Karena saya atau investor gitu ya, saya pokoknya maunya dapat exposure tadi kayak Pak Hasbi bilang, sama kayak market gitu ya. Saya maunya exposure sama kayak market. Jadi saya nggak mau ada campur tangan dari fund manager seperti itu. Mungkin sedikit melapisi pemahaman kita, kan Pak Geri udah nyebutin pasif, aktif kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang dimaksud aktif, pasif dulu. Pasif kan tadi sudah dijelaskan, pasif ya contohnya reksadana indeks ini. Jadi fungsinya MI itu nggak terlalu aktif trading. Itu paling gampang bedain gitulah. Nggak terlalu aktif trading karena fungsinya adalah menjaga bagaimana dana kelolaan ini tersebar dengan bobot yang sama dengan indeksnya gitu. Tersebar ke saham-saham yang ada di indeks itu, terus bobotnya dijaga. Jadi memang by nature memang nggak akan terlalu aktif trading ya Pak ya. Beda dengan reksadana saham yang lebih aktif gitu. Tapi dari situ berarti boleh nggak kalau saya bilang berarti kalau dia nggak terlalu aktif trading, berarti biayanya lebih efisien dong. Karena kalau kita trading tektok kan ada biaya trading fee tuh. Betul. Jadi dengan reksadana pasif ini, salah satu yang pengen coba ditekan adalah adanya fee trading dan juga mungkin manajemen fee-nya pasti lebih rendah ya daripada yang aktif. Kenapa lebih rendah? Karena ibaratnya saya sebagai fund manager di sini ini tidak memberikan value added. Tidak memberikan value added secara view. Value added yang saya berikan di sini adalah hanya memastikan kalau reksadana ini mengikuti terus indeksnya. Udah itu aja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada sub redeem gitu, saya hanya pastikan oke, kalau ada sub saya perlu beli saham semuanya yang ada ya. Nanti kita tunjukin ada apa aja konstituennya. Habis itu kita samakan saja bobotnya. Nanti setiap hari cuma kerjanya seperti itu aja. Saya dapat netnya sub atau redeem, habis itu samain gitu ya. Nah, bedanya kalau saya dengan reksadana aktif, pasti saya ada campur tangan untuk memberikan value added di sini. Nah, itu yang membedakan ya secara utamanya. Oke, Pak, ini kan tadi digambarkan yang tren global ya untuk minat reksadana indeks. Kalau di Indonesia sendiri gimana Pak pengamatannya Pak? Iya, memang di Indonesia ini tumbuh lumayan pesat ya. Nanti kita akan coba lampirkan data lebih banyak, tapi memang dari tahun ke tahun pertumbuhannya akan selalu ada. Kenapa? Karena banyak nasabah, terutama nasabah yang awal mulanya sangat menginginkan itu nasabah institusi ya. Nasabah institusi ingin dia mungkin memiliki benchmark adalah beberapa indeks, so mereka ada beberapa dana kelolaan yang mereka punya, mereka ingin exposure-nya, mereka nggak mau pusing, saya pokoknya mau sama dengan indeks tersebut gitu ya. Sebenarnya tujuannya adalah exposure gitu. Jadi di Indonesia ini juga growth-nya kencang sekali ya, terutama di 5 tahun belakangan ini seperti itu Mas. Oke, di Indonesia ini kan banyak indeks saham ya. Kalau composite-nya kan IHSG itu sendiri, ada IDX 30, ada LQ45, ada indeks Rika Hati gitu ya. Dan juga ada indeks-indeks yang dikeluarkan oleh provider dari luar negeri gitu ya. Ada FTSE, ada MSCI gitu. Nah, pengen tahu sih, karena kan kalau logika saya, kalau kita mau pilih reksadana indeks, ya coba lihat aja dulu indeks mana yang performance-nya paling bagus gitu. Kalau saya ya gitu ya, dalam secara historis tuh performance-nya yang udah proven paling oke yang mana. Memang pasti setiap indeks punya cerita tersendiri sih. Itu tergantung dari kita cocok yang mana. Kalau IDX 30 kan pasti kapitalisasi yang paling besar gitu ya, 30 saham kapitalisasi paling besar. LQ45 berarti yang paling liquid gitu ya. Rika Hati itu yang peduli lingkungan gitu kan ya, yang ESG principle gitu-gitulah ya. Nah, tapi penasaran Pak, pengen tahu juga saya, kalau dalam jangka panjang tuh perbandingan performance-nya nih gimana nih? Pengen lihat. Oke. Nah, menarik banget tadi ya kata Pak Hasbi ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dari semua yang ada di sini, FTSE Indo Low Vol ini memiliki performance yang paling baik ya. Kalau kita lihat terutama apalagi di jangka panjang.
Nanti kita akan dijelaskan juga ya sama Pak Irfan ya. Kenapa sih FTSE Low Vol ini tuh menjadi sangat menarik Bapak Ibu. Jadi sesi yang habis ini nih Bapak Ibu perhatikan sekali ya. Karena kalau kita lihat nih, ini perbedaannya lumayan jauh Bapak Ibu. Lumayan jauh dengan apalagi terutama yang ngambil 10 tahun ya. Padahal kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu ingat nggak kalau ada pepatah, tapi bukan dari Argentina Utara sih ini. Ini dari Amerika gitu ya. Dari Amerika nih, bukan Argentina Utara. Jadi ini dari Amerika kalau misalnya high risk high return gitu ya. Berarti kan kalau yang high risk itu harusnya volatility-nya tinggi. Jadi high risk high return, volatility tinggi, return-nya tinggi. Ternyata tidak seperti itu loh, Pak Hasbi. Jadi kalau kita lihat di sini aja dari namanya kita punya yang low volatility. Berarti harusnya secara resiko saham-saham atau emitennya itu sudah dibentuk bobotnya itu disebabkan karena volatilitas dia lebih rendah daripada yang lain. Jadi ternyata dengan volatilitas rendah ini justru dia bisa mengungguli beberapa atau banyak indeks yang ada gitu ya. Saya waktu pertama kali melihat indeks ini saya juga sangat tertarik. Kenapa? Saya padahal di sini saya sebagai active fund manager ya. Saya melihat kalau si FTSE Low Vol Index ini tuh jauh loh performanya kalau dibandingin sama IHSG. Jadi kalau Pak Hasbi tadi bilang yang mengalahkan IHSG itu sedikit, apalagi yang mengalahkan si FTSE Indo Low Vol ini sih. Karena kalau ya nggak usah dibandingin Pak, nanti persentasenya jadi kelihatan ngejomplang banget nggak enak. Jadi ini memang menarik gitu Pak. Ya nanti kita akan Bapak Ibu nanti kita akan jelaskan secara detail apa nih maksudnya FTSE kalau belum familiar ya, kayaknya susah banget dibacanya FTSE Indo LV gitu ya. Kita biasa sebut FTSE ya. Ini provider dari indeks ini memang dari luar negeri, dari Inggris. FTSE Indo LV ini low volatility. Dari namanya aja berarti isinya ada konstituennya adalah saham-saham yang punya tingkat volatility yang rendah gitu. Bukan rendah ya, relatif rendah dibandingkan yang lain misalnya gitu ya Pak ya. Nah memang pernah gini sih, kita juga kalau ngelihat, makanya dari Trimegah Sekuritas juga beberapa waktu juga sampaikan ke nasabah bahwa diversifikasi itu penting gitu, sangat penting ya. Jadi jangan karena kita merasa kita itu tipenya agresif sehingga semua investasinya harus agresif gitu, karena baru kerasa tuh waktu hasilnya lagi jelek gitu kan, deg-degan juga gitu. Nah pernah nggak kita pernah punya hitungan gitu ya, kalau investasi kita turun 10% misalnya, untuk kembali ke titik awal itu bukan butuh 10%, tapi lebih dari 10%. Ya dari titik bawahnya balik ke atas itu lebih dari 10%. Bisa 12% mungkin hitungannya gitu ya, atau lebih kalau kita ngitung secara persis. Artinya apa? Kalau kita investasi jangka panjang, hati-hati dengan yang namanya volatilitas. Ya, jangan karena dalam satu waktu naiknya kenceng banget, ya kan? Saham yang naiknya kenceng banget itu jadi dasar wah ini kayaknya bakal cuan gede gitu ya. Hati-hati gitu, karena kalau ternyata dia punya volatilitas yang sangat tinggi, ya mungkin untung 1 bulan itu bisa terhapus gitu, ya kan? Atau untung 1 tahun itu bisa terhapus dalam hitungan seminggu 2 minggu ketika volatility-nya sangat tajam gitu. Nah makanya kenapa ternyata terbukti di sini, saya juga baru terkonfirmasi bahwa ternyata saham-saham yang punya volatilitas yang rendah kalau dikumpulin dijadiin sebuah indeks gitu ya, ternyata performance indeksnya jauh di atas market, bahkan selisihnya 10 tahun sih menurut saya luar biasa nih, 30% lebih ya, 30% lebih gitu. Ya. Nah, dan good news-nya nih ceritanya, good news-nya ya, karena tugas MI tadi kan salah satu kalau di reksadana indeks, karena kalau pas lagi udah jalan bisa dikatakan nggak terlalu sibuk ya Pak ya. Ya jadi samain, maka sibuknya di awal memilih indeksnya kan gitu kan. Tugas Bapak adalah memilih indeks. Nah, good news-nya adalah Trimegah Asset Management tidak lama lagi Bapak Ibu, di tanggal 19 Februari nanti tahun 2021 di hari Jumat juga ya, akan melaunching produk baru yang basisnya reksadana indeks, yang basisnya adalah Trimegah FTSE, nama produknya Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index, panjang banget namanya, tapi intinya isinya adalah FTSE Indeks FTSE
low volatility tadi ya. Jadi diingat-ingat, dicatat tanggal 19 Februari kalau nanti pengen tertarik dengan produk ini, mumpung juga indeksnya masih belum lari kenceng gitu ya. Pasar saham kita belum lari kenceng, rasanya momentumnya juga oke di bulan ini. Segera hubungi sales kita, customer service kita untuk melakukan pemesanan gitu ya. Sebenarnya nanti di tanggal 19 tinggal transfer aja, tapi ada baiknya mungkin untuk preparation-nya, udah tahu nomor rekeningnya dan segala macam ya. Itu tipenya reksadana indeks. Oke, nanti saya promosi kelamaan, dikira ini webinar promosi doang, kita edukasi ya. Saya jadi kurios gitu, kalau tadi kan faktanya memang indeks ini oke secara kinerja historis. Tapi apakah hanya itu, Pak, yang menjadi dasar dari Trimegah Asset Management untuk menjadikan indeks ini atau memilih indeks ini sebagai underlying dari reksadana indeks? Atau ada faktor lain yang mungkin setelah dipelajari ternyata nggak hanya return doang loh, ada hal lain yang penting untuk dilihat. Oke. Untuk hal yang lebih detail nanti kita akan coba minta bala bantuan nih sama Pak Irfan nih ya, pakarnya nih ya. Jadi kita bisa lihat apa sih sebenarnya si indeks FTSE Low Vol ini dan apa sisi menariknya gitu ya. Jadi saya berikan waktu dan kesempatan sama Irfan. Silakan, Pak. Oke, thank you Pak Hasbi, Bang Gary. Jadi saya jelasin mungkin mulai dari FTSE-nya dulu ya. Kita kenalan dulu lah sedikit sama FTSE-nya ini. Itu tulisannya FTSE, tapi bacanya FTSE, dan nama perusahaannya itu FTSE Russell sebetulnya. Gitu. Nah, jadi FTSE ini dia itu adalah sebuah penyedia indeks ya. Penyedia indeks, dia bikin indeks, tapi nggak hanya di Inggris. Tapi dia juga bikin di negara-negara lain, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Gitu. Nah, si FTSE ini punya saingan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar namanya MSCI. Kalau dia pernah dengar ya. Itu dari Amerika, ini saingannya FTSE. Sama, dia juga merupakan pembuat indeks di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, jadi kalau kita bicara nih tentang indeks internasional gitu ya. Nah, dua nama yang paling prominent ya dua ini. Kalau nggak FTSE ya MSCI gitu. Dan untuk masuk ke indeks FTSE dan MSCI, itu mereka punya kriteria sendiri ya. Jadi nggak sembarangan saham tuh bisa masuk. Jadi yang pasti mereka harus liquid, ada standar liquidity-nya sendiri. Nah, terus mereka juga harus punya standar minimum market cap dan free float market cap. Gitu. Jadi mungkin sebagai gambaran biar lebih kebayang ya. Kalau FTSE Indonesia Index itu isinya cuma 32 saham. Meanwhile kalau MSCI Indonesia itu isinya 22 saham. Itu jadi bisa dibilang cuma dikit nih saham-saham Indonesia yang eligible gitu ya untuk masuk ke indeks-indeks ini. Gitu. Jadi yang pasti ya isinya udah saham-saham yang terfilter lah, udah oke dan nggak ada yang aneh-aneh. Gitu. Nah, itu sekilas tentang FTSE. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apa sih yang membuat ini menarik gitu kan selain return? Nah, jadi kita itu memanfaatkan satu fenomena yang namanya low volatility anomaly. Gitu. Nah, tadi kan Giri sempat mention juga ya bahwa udah jadi semacam conventional wisdom gitu ya, bahwa prinsip investasi ya high risk high return gitu kan. Kalau mau return tinggi ya risknya harus tinggi. Tapi ternyata kalau kita tarik jangka panjang gitu, kita observasi data historis, oh ternyata that's not the case gitu. Justru yang low volatility bisa mengalahkan yang index parent-nya. Nah, ini saya kutip salah satu penelitian, nah biar ilmiah nih ya, kita kutip penelitian dari S&P nih. Nah, ini gambarnya ya. Jadi mereka coba membandingkan S&P 500 dengan S&P 500 low volatility. Dan hasilnya kita bisa lihat sendiri tuh di chart. Menangnya lumayan gitu secara jangka panjang. Mereka tarik data dari 1990. Nah, ini di Amerika doang nih. Nah, kemudian mereka, si peneliti ini penasaran dong, ini cuma terjadi di Amerika, apa justru ini suatu fenomena yang universal sih gitu, di negara lain juga ada. Nah, ternyata jawabannya itu yang terjadi di banyak negara gitu, universal sifatnya. Dan termasuk juga Indonesia ya, kalau kita lihat tadi kan datanya malah sangat ekstrim gitu ya perbedaannya ya, low volatility dibanding yang biasa. Gitu. Jadi all in all memang strategi low volatility ini secara jangka panjang mereka bisa mengalahkan benchmark index parent-nya seperti itu. Nah, mungkin
Jadi memang udah proven juga ya secara jangka panjangnya tuh tadi panjang banget Pak. Saya lihat berapa tahun? Full, dari 1990 tuh Pak. Saya belum lahir tuh Pak. 90 ya. 90 sampai 2018 ya. Jadi udah cukup representatif juga. Dan tadi kayaknya slide di yang Pak Irfan berikutnya tuh menarik yang sebelah kanan ya Pak ya. Nah, ini statistik hitungan-hitungan nih. Betul. Jadi kalau drop 5%, butuh untuk balik ke titik semula tuh butuhnya bukan 5%, tapi 5,3% Bapak Ibu. Kalau turunnya 10, butuhnya 11% gitu kan. Nah makanya hati-hati dengan volatility yang terlalu tinggi, karena mungkin di satu waktu kita ngerasa hasilnya oke banget, tapi karena volatility-nya tinggi akhirnya ya apa istilahnya kemarau setahun dihapus dengan hujan sehari, istilahnya gitu ya. Oke. Ya, tapi si FTSE ini sendiri atau FTSE low volatility ini isinya apa Pak? Saham-saham seperti apa ini Pak? Nah oke, kita lihat di sini ya. Jadi tadi kan kalau saya sempat sebut ya, kalau FTSE Indonesia doang yang tanpa low volatility itu isinya ada 32 saham. Nah jadi 32 saham ini mereka list tuh satu-satu, mereka hitungin volatilitasnya berapa masing-masing saham ini. Gitu. Terus ya diurutin lah dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah ternyata ada ketemu satu saham yang volatilitasnya terlalu tinggi nih, yaitu Friend. Nah akhirnya dia take out karena itu terlalu volatile. Gitu. Nah sisa kan 31 nih. Nah 31 ini mereka ranking nih tadi, yang volatilitasnya paling rendah itu dikasih skor paling tinggi, yang volatilitasnya paling tinggi itu dikasih skor paling rendah. Nah terus skor ini buat apa? Itu buat dikaliin sama bobotnya. Nah sederhananya nanti saham-saham yang volatilitasnya paling rendah dan market cap-nya paling tinggi itu bobotnya paling tinggi. Nah, jadi simpel formulanya kayak gitu deh. Tapi kalau screeningnya dulu, itu bisa diulang tadi, screening pertama itu ngelihat dari market cap dulu ya Pak? Atau dari market cap yang paling gede, dari yang paling gede ini, berapa 31 yang paling besar gitu ya? 32 yang paling besar, kemudian dilihat mana yang volatility-nya masuk rendah. Dibandingkan dengan apa Pak ukuran rendahnya ini? Jadi dia tuh dihitungnya sebagai standar deviasi ya. Dia ambil angka 5 tahun. Jadi per saham dia hitung satu-satu standar deviasinya berapa. Terus simply mereka ranking dan diambil yang rendah itu dikasih bobot lebih tinggi. Gitu. Jadi mungkin ke sebelumnya dulu Pak, jangan ke sini dulu Pak. Nah ini kan yang hot isunya nanti isinya sama apa aja, jangan kita dulu, masih di sini dulu. Jadi intinya kan kalau saya boleh, benar nggak nih kalau kesimpulan saya bilang ini kan higher market cap, itu berarti kan ini saham-saham yang big cap ya, istilahnya blue chip stock. Dari yang blue chip ini berarti kalau blue chip itu biasanya likuiditasnya juga bagus ya Pak ya. Biasanya likuiditas juga bagus. Dari yang blue chip ini mana yang volatility-nya termasuk rendah gitu ya, itu yang dipilih gitu ya. Jadi dua unsur itu, bukan yang isinya nanti banyak saham yang nggak liquid atau apa, nggak juga ya Pak ya. Intinya likuiditasnya bagus ya di sini. Nah sekarang biar sah masuk ke slide tadi, baru saya tanya dulu Pak, isinya sahamnya apa? Nah gitu Pak. Oke. Jadi, nah ini kan salah satu kelebihan dari reksadana indeks. Ini kita buka semua lah isinya gitu kan. Nggak ada yang misteri-misteri gitu. Kalau reksadana saham kan masih ada yang itu enaknya ya. Isinya kelihatan ya. Nah ini kita buka total nih sampai 31 semuanya ada gitu kan. Nah isinya bisa kita lihat sendirilah di sini. Bisa dibilang didominasi oleh big caps dan ini nama-nama yang harusnya kita semua familiar gitu ya. Nggak ada nama-nama aneh. Gitu. Dan kalau kita breakdown per sektor sih memang dominasinya itu paling besar di finance ya, di banking. Gitu. Ya. Pak, ini 1 sampai 31 urutan dari bobotnya atau bukan, Pak? Betul, ini dari yang bobot terbesar sampai yang terkecil. Ya, jadi tetap isinya paling gede BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri, tapi memang kayaknya berapa persen bobotnya memang nggak di-disclose ya, Pak ya, nggak dibuka ya. Betul, Pak. Masing-masing ya. Itu rahasia dapur, racikannya FTSE kali. Nah, itu ada NDA-nya kita. Ada NDA-nya ya. Oke, tapi intinya Bapak Ibu 31 ini tersebar ke saham-saham ini dengan kurang lebih urutan bobotnya adalah seperti ini gitu ya, dari BCA, BRI. Kalau kita ngelihat memang nama-namanya
saham-saham yang cukup liquid gitu ya. Dan memang liquid ini kan bukan ngomong sebulan 2 bulan pasti Pak ya, pengamatannya juga dari tadi 5 tahun ya. Volatility-nya kan standar deviasinya juga kita ngelihat atau FTSE melihatnya dari 5 tahun gitu. Oke. Ada lagi tentang story ini Pak? Bisa dilanjutkan? Ya, performance ya. Ya, cukup sih. Ya, so far penjelasan. Gitu ya. So far penjelasannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya juga udah melihat nih pertanyaannya sudah masuk cukup banyak, sudah ada 22 pertanyaan, saya mesti pilih dulu. Tapi sebelum kita masuk sesi Q&A, Bapak Ibu perkenankan saya untuk memperkenalkan satu fitur yang inovatif ya dari Trimegah Sekuritas, yaitu fitur di dalam platformnya Trima, ada fitur namanya Trima Ideas. Ya, jadi Trimegah ini kan kita pengen selalu memberikan ide-ide, insight-insight yang bermanfaat bagi nasabah untuk melakukan investasi. Seperti apa fiturnya? Silahkan diputar videonya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi fitur Trima Ideas. Jadi tanpa perlu repot-repot baca research report yang panjang, tanpa perlu harus pusing-pusing ya. Setiap hari kalau Bapak Ibu akses Trima, kita ada fitur Trima Ideas dan di situ sudah ada rekomendasi-rekomendasi, juga kita ada podcastnya juga. Jadi setiap pagi itu riset kita akan ngomong melalui audio. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ngelihat arah market kemana. Oke, kita ke Q&A nih Pak Gary dan Pak Irfan. Siap. Pertanyaan pertama, bagus banget nih pertanyaan dari Pak Hendro Hartono. Pak, bagaimana cara kita mengoptimalkan laba kita di reksadana indeks saat volatilitas indeksnya tinggi? Apakah perlu average down jika salah langkah? Thank you banyak sebelumnya. Semoga Trimegah semakin mampu menanggapi keperluan para investornya dan semakin sukses. Amin. Terima kasih Pak Hendro atas doanya. Silakan Pak Gary atau Pak Irfan yang akan jawab. Pak Gary dulu ya, silakan Pak Gary. Jadi pertanyaannya bagaimana cara memaksimalkan laba kita di saat indeksnya turun gitu ya Pak Asbi ya? Ya. Oke. Sebenarnya yang perlu coba kita perhatikan adalah ini saya ambil contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini adalah ada seseorang ya, umurnya 30 tahun dan ada targetnya untuk dana pensiun, jangka waktunya dan segala macam. Bapak Ibu jangan lupa kalau misalnya berinvestasi, ini saya juga udah jelaskan ya dua minggu yang lalu. Kita tuh harus tahu apa sih tujuan kita gitu ya. Apa sih tujuan kita supaya kita tidak terombang-ambing sama volatilitas gitu ya. Jadi apabila misalnya Bapak Ibu dari awal sudah tentukan tujuan Bapak Ibu adalah investasinya ini untuk jangka panjang, misalnya kayak tadi ya dana pensiun gitu ya. Saya tadi ada Bapak yang apabila indeks turun bagaimana Pak? Misalnya Bapak Ibu sudah tahu targetnya jangka panjang dan Bapak Ibu juga udah tahu kalau misalnya saya ini orangnya agresif gitu ya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu ingat lagi portfolio construction-nya yang Bapak Ibu punya tuh masih cocok nggak sama kondisi yang kayak sekarang gitu ya. Kan ingat nggak Pak Asbi yang kita bahas minggu lalu, kita harus review nih. Wah, masih cocok nggak ya sama tujuan kita gitu. Jangan-jangan udah berubah, jangan-jangan habis kena market di swing kayak begini,
saya ternyata nggak high risk ya orangnya gitu ya. Yeah. Saya orangnya cuman low risk gitu ya. Jadi kalau saya ambil contoh di sini, kalau Bapak Ibu tadi membahas tentang yang bagian trading gitu ya. Misalnya tadi ya, trading saya tadi ada kena mungkin indeksnya turun gitu. Tapi Bapak Ibu lihat di sini ya. Kalau saya kasih contoh tadi, Bapak X ini ya. Dia sudah membagi porsinya seperti ini misalnya ya. Dari porsi sahamnya. Jadi gini, dari total portfolionya sudah dibagi 60% saham. Dari 60% saham, jadi Bapak Ibu 60% saham itu nggak perlu 60%-nya tuh dimasukin ke satu nama saham loh. Itu resiko tinggi sekali. Jadi itu sama aja kayak 60% portfolio Bapak Ibu ada di satu nama. Itu resikonya tinggi banget. Jadi kalau pepatah bukan Argentina Utara ya, Amerika itu bilang don't put all of your egg in the same basket gitu lah ya. Jadi misalnya nih, tapi saya tahu nih saya punya telur emas. Telur emas itu adalah misalnya saya menebak atau saya udah dapat lihat dari grup-grup diskusi kalau misalnya saham ABC ini mau terbang puluhan persen gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan lupa, kalau Bapak Ibu udah persiapkan kayak gini di awal, Bapak Ibu sudah bagi, ya oke, misalnya 20% Bapak Ibu taruh di 3 nama saham yang paling disukai retail-retail sekarang gitu ya. Misalnya apalah, Antam lah, atau Breeze, atau Agro, atau apapun gitu ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu tahu adalah gimana exposure yang Bapak Ibu ambil gitu ya. Kalau Bapak Ibu ambil 20% ke trading, supaya Bapak Ibu dapat buffer, misalnya, saya tetap pengen dapat performance dari Indonesia yang sudah recovery gitu ya. Saya tetap pengen dapat yang lain. Oke, kalau kayak gitu, yang trading Bapak Ibu karena udah ngerasa yakin, nggak apa-apa. Tapi yang lain jangan ditaruh di basket yang sama. Jadi misalnya Bapak Ibu mainnya di saham small mid cap gitu ya, Bapak Ibu harus juga mempunyai exposure di big caps yang bisa diambil dari active fund ataupun index fund. Jadi kalau exposure big caps yang kita sarankan di sini, kenapa ambil dari FTSE Low Vol ini? Jadi ini khusus ya buat Bapak Ibu ya. Ini nggak ada di sini ya. Saya kasih tahu aja nih. Ini 5 saham terbesar sudah mewakili sekitar 70% bobot. 5 saham terbesar ya. Nah, nggak ada nih di sini ya. Ini khusus buat Bapak Ibu yang udah ngikutin nih sore hari ini nih. 5 saham terbesar udah 70% bobot. Jadi apa di situ message-nya? Message-nya adalah, oke, saya nggak sering nih trading saham 5 saham terbesar ini, sahamnya bosen gitu ya. Sahamnya ya ini saham semua orang yang ini saya kenaikannya sedikit, nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu kan punya exposure. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu tahu exposure-nya tuh apa sih yang Bapak Ibu ambil. Kalau Bapak Ibu punya 60% semuanya ditaruh di saham yang swing-nya gede, ya mungkin tidur susah gitu ya. Tapi kalau udah dibagi seperti ini kan enak. Tadi kalau misalnya kalau turun gimana? Ya kita misalnya ada dana lebih, kita mau top up, pas top up dibagi kayak gini lagi nih. Sebagian ke sini, ke trading, sebagian ke active fund gitu ya. Reksadana yang bisa ngalahin indeks, Bapak Ibu cari tuh yang bisa ngalahin indeks, ikutin, subscribe gitu ya. Sisanya ya ini tadi, saya tahu nih di sini isinya big caps. Jadi saya nggak perlu misalnya trading saham. Oke, saya sukanya nggak big caps nih. Ya udah, exposure-nya udah dapat dari reksadana indeks ini. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan Pak Hendro. Sekarang pertanyaan dari Bapak Martinus Barus. Nah, ini menarik Pak Martinus Barus. Pertanyaan panjang, tapi saya mungkin ke satu intinya aja nih. Kalau indeks itu kan naik turun jumlah bobotnya semua saham, jadi tidak terlalu besar, maksudnya karena dia terdiversifikasi ke banyak saham gitu ya, mestinya risikonya nggak terlalu besar gitu. Nah, bagi saya yang sudah pensiunan, apakah reksadana indeks ini cocok atau lebih baik Pak dibandingkan misalnya money market atau reksadana pendapatan tetap? Nah, ini pertanyaannya. Bagi pensiunan nih Pak, cocok nggak gitu? Oke, jadi gini Bapak Ibu. Ada salah satu cara untuk mengetahui ini rule of thumb yang mudah ya. Jadi saya nggak bilang ini cara paling benar, tapi ini ada cara rule of thumb yang mudah untuk Bapak Ibu bisa tahu kira-kira secara garis besar
sebagai investor tingkat resiko itu seperti apa. Secara garis besar, paling mudah itu sekarang untuk mengetahui berapa porsi untuk di reksadana saham gitu misalnya ya. Tapi ini kita anggap nggak punya tujuan ya. Jadi tujuannya saya cuma mau nabung gitu ya. Kita bisa tahu dengan rule of thumb yaitu 100 min umur. Jadi misalnya saya pensiunan umur saya 50 atau 60 gitu ya. Jadi berapa sih yang saya taruh di reksadana saham atau saham? Itu mungkin kira-kira sekitar 40% gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya umurnya udah 70 berarti 30% gitu. Kenapa reksadana saham itu harus selalu ada gitu ya dari rumus rule of thumb itu? Karena kita selalu harus combat dengan inflasi dan juga harus kita mencari reksadana atau instrumen investasi yang ada growth gitu ya. Jadi apabila misalnya kayak tadi pertanyaannya, apakah semua saya taruh di reksadana indeks ini? Jawaban saya enggak. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi ya umurnya 60 atau 70 gitu ya, 60 lah. 40% mau ditaruh di porsi saham, ya mungkin dari situ mungkin bisa dibagi dua ya. Kalau udah pensiunan tapi nggak ngeliatin market terus, mungkin 20% atau 30% di reksadana indeks, 10% di reksadana aktif gitu. Cari reksadana aktif yang bisa mengalahkan indeks gitu ya. Jadi Bapak Ibu dapat exposure indeks, dapat exposure dari fund manager untuk mencoba mengalahkan indeks dan misalnya tidak melakukan trading saham seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Yohanes Salmin. Nah ini pertanyaannya kayaknya pertanyaan tentang diversifikasi nih Pak. Apakah untuk yang sudah memiliki reksadana saham, dengan membeli produk reksadana indeks ini bisa memperbaiki keseimbangan antara risk and return yang lebih baik, Pak? Oke, pertanyaan yang menarik ya, karena reksadana saham yang dimaksud hampir pasti merupakan reksadana aktif. Jadi Bapak Ibu seperti saya sudah jelaskan tadi, dan saya sudah jelaskan juga 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu tuh kalau beli reksadana nomor 1 itu yang dibuka itu adalah fund fact sheet. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu nih fund fact sheet itu adalah gimana, misalnya ini reksadana pasif, apa sih yang diikutin gitu. Yang diikutin kalau di sini adalah FTSE Indonesia Low Vol. Kalau misalnya reksadana aktif, lihat benchmarknya apa sih. Nah berarti fund manager dari reksadana aktif itu ingin mengalahkan benchmark tersebut. Nah jadi apabila misalnya Bapak Ibu sudah memiliki reksadana aktif ya, Bapak Ibu lihat apakah reksadana aktif tersebut benchmarknya apa? Misalnya benchmarknya IHSG gitu ya. Tentu kalau IHSG ini komposisi sahamnya tadi ya, itu bobotnya jauh lebih kecil-kecil daripada si FTSE Low Vol ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tadi sudah kita tunjukin kalau perform IHSG di bawah si FTSE Low Vol ini untuk jangka panjang gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap memiliki reksadana tersebut dan juga menambahkan ini supaya Bapak Ibu bisa lihat keseimbangannya. Kenapa? Karena nggak setiap tahun itu ceritanya berada pada di big cap saja atau small mid cap saja. Jadi bisa Bapak Ibu dapatkan keseimbangan untuk jangka panjang dari big caps maupun small mid cap seperti itu. Ya. Boleh saya tambahin dikit, Pak? Oh, silakan Pak Irfan. Oke, gini. Jadi kalau strategi investasi saham itu kan kita bisa bagi 2 sebetulnya. Buy and hold atau actively trading gitu kan. Nah, buy and hold ini kita bisa wakilkan dengan reksadana indeks. Kita sekali beli, kita biarin aja. Sedangkan yang actively traded itu bisa kita wakilkan dengan kita beli reksadana saham. Karena dimainin kan sama fund manager. Nah, 2 strategi ini mana yang lebih bagus? Nggak ada yang menang, kalah gitu. Karena beda-beda. Kadang-kadang yang satu menang, yang 2 kalah gitu kan. Nah, jadi dengan mengcombine 2 strategi ini, itu merupakan salah satu cara juga untuk mengurangi risiko dalam investasi saham. Gitu sih. Ya. Jadi lebih seimbang ya Pak. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan keempat. Bapak Ibu, ini pertanyaannya banyak banget yang masuk. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Tapi kalau nanti nggak cukup, kita juga akan tetap balas lewat email ya. Nanti kita akan balas ke email Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Dari Pak Alexander Hilarius. Mohon izin bertanya.
Nah, ini menarik nih. Apakah wajar kalau reksadana ditransaksikan selayaknya saham? Nah, ini mungkin bisa diulang lagi, apa perbedaan reksadana saham dengan reksadana indeks? Terus reksadana indeks apa saja yang potensi ke depannya untuk tahun-tahun ke depan itu akan bagus? Tadi, apakah reksadana indeks bisa ditradingkan seperti saham ya? Jawaban saya sebaiknya tidak. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ini kan memang kumpulan dari banyak saham ya, sudah ya. Jadi sudah terdiversifikasi. Kayak tadi saya sudah ambil contoh ya. Kalau Bapak Ibu masih ingin trading, sebaiknya tradingkan saja emiten atau nama sahamnya saja per nama saham gitu ya. Jadi exposure. Jadi gini, Bapak Ibu, paling penting Bapak Ibu mengerti apa sih exposure yang Bapak Ibu ambil gitu ya. Jadi exposure itu penting. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah tadi bertanya ya, apakah ini merupakan reksadana yang paling bagus untuk satu dekade ke depan gitu ya? Apakah ini potensi paling besar? Sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah exposure apa yang ada di reksadana ini. Jadi saya tekankan tadi ya, ini contekannya, 5 saham terbesar yang ada tadi itu bobotnya sekitar 70-an%. Jadi Bapak Ibu dengan beli reksadana ini adalah reksadana yang memiliki exposure ke big caps, gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu dimengerti kalau memang big caps-nya performance-nya lagi sangat bagus seperti beberapa tahun belakangan. Jadi kan kita tidak bisa kita tidak pernah bisa menjanjikan apa yang sudah historical akan selalu terulang ke depan. Tapi kita bisa menghasilkan data dari yang ada di historical. Data yang di historical memang low volatility itu menjadi pilihan yang bagus karena bisa nge-beat yang lain gitu ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu tahu adalah Bapak Ibu dapat exposure apa di sini. Kalau di sini ada exposure big caps gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, saya pengen deh exposure big caps. Apakah saya pakai yang mana ya? LQ45, IDX 30 gitu ya. Kalau lihat di sini tadi ya, 5 nama sudah 70%. Jadi big caps-nya beneran huge gitu ya. Gemuk banget big caps gitu. Isinya di sini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat ya pokoknya saya sebenarnya cuma suka saham big caps itu aja tuh paling aman lah menurut saya. Aman dari mana? Misalnya chance untuk bangkrut rendah. Jadi volatility-nya juga mungkin karena ini sudah gede, udah low vol ya. Jadi volatility nggak setinggi saham-saham lain ya. Ini memang reksadana yang paling cocok untuk orang yang mencari exposure big caps menurut saya. Ya. Jadi memang terbukti secara historis, walaupun historis bukan menjamin kinerja masa depan, tapi paling tidak kita bisa tahu explanation-nya kenapa sih kemarin dia perform gitu ya. Dan saya rasa 10 tahun itu kan sudah melewati berbagai kondisi pasar ya. Bahkan ada sempat turun 2015, 2020 kena lagi gitu ya. Tapi paling tidak performance-nya ya seperti itulah adanya gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah ini dari Pak Dewono. Indeks saham saat ini kan juga, indeks saham itu kan juga sering direview oleh regulator Pak. Ada beberapa saham yang harus keluar dari indeks tertentu, diganti dengan saham lainnya gitu kan ya. Nah, bagaimana manajer investasi menghadapi hal tersebut? Apakah ketika terjadi perubahan itu kemudian manajer investasi melakukan force sell saham kalau saham itu dikeluarkan? Apakah tidak mengganggu pada saat itu terjadi? Apakah tidak mengganggu kinerja reksadana indeks tersebut? Ini pertanyaannya sangat kritis, Pak. Silakan dijawab. Irfan, dipersilakan, Pak. Oke, jadi kalau ngomongin khusus spesifik indeks yang kita pilih nih, FTSE Indonesia Low Vol. Indeks ini reviewnya itu cuma sekali setahun, cuma tiap September. Jadi selama full setahun itu dari September ke September itu nggak bakal ada perubahan nama, itu nggak ada keluar masuk. Nah, jadi bisa dibilang indeks ini jauh lebih stabil ya dalam menghadapi yang namanya review. Beda sama LQ45, IDX 30, itu kan tiap 6 bulan mereka ada major review gitu kan. Terus tiap 3 bulan juga ada minor review tuh. Jadi bobotnya berubah-berubah
lumayan dinamis gitu. Nah, tapi kalau untuk kasus ini salah satu kelebihannya itu tidak ada perubahan selama setahun penuh. Si FTSE ini ya Pak ya? FTSE Indo Low Vol. Jadi perubahannya itu nggak terlalu sering terjadi ya? Cuman tiap September. Tapi kalau dari yang secara historis misalnya katakanlah kita lihat dibandingin dari tahun ke tahun gitu, kalau tadi 1 tahunan, tahun ke tahun apakah juga konstituennya berubah dengan cukup beda banget gitu nggak Pak? Dari tahun ke tahun sebenarnya kita bicara indeks FTSE ini. Biasanya sih kalau dari historical ya, itu paling berubahnya cuma satu saham keluar, satu saham masuk. Ya paling banyak mungkin 2 gitu. Jadi jarang banget ada yang sifatnya major gitu, ramean langsung ganti gitu. Oke, karena tadi kan screeningnya awal salah satunya itu ya Pak ya, market kapitalisasi juga ya. Jadi rasanya kalau perusahaan yang terbesar ya kayaknya nggak terlalu banyak berubah gitu perubahannya ya. Jadi bisa dikatakan kalau indeks FTSE Low Volatility ini konstituennya relatif stabil ya Pak? Konstan gitu, konsisten konstituen gitu. Dan weightingnya pun juga stabil. Termasuk stabil ya. Oke. Ya, ini mungkin cukup menjawab dan saya pilih lagi satu pertanyaan berikutnya. Saya perhatikan peserta kita satu ini mungkin tadi yang hadirnya paling awal, thank you. Ini Bu Elisa namanya. Tadi saya perhatikan Bu Elisa datang paling awal dan bertanya. Oke, selamat sore. Saya mau tanya. Saya mau punya investasi di reksadana, tetapi tidak punya waktu untuk bertransaksi. Menurut Bapak, jenis reksadana apa yang paling bagus dan menjanjikan sebagai bentuk investasi untuk jangka waktu sekitar 1 sampai dengan 5 tahun? Dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi di reksadana tersebut? Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu seperti tadi ya, Ibu Elisa ya? Ibu Elisa, betul. Ibu Elisa, pertanyaannya baik, sangat baik saya bilang. Apa sih yang harus saya lakukan kalau saya tidak punya banyak waktu untuk selalu ngeliatin investasi saya, terutama apalagi kalau marketnya lagi kayak gini ya, volatile gitu ya. Apa sih yang harus saya lakukan? Bapak Ibu kembali lagi ke bagaimana Bapak Ibu menstructure portfolio Bapak Ibu ya. Menstructure portfolio ini adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana Bapak Ibu bisa memilih instrumen dan exposure, terutama exposure ya. Exposure investasi apa yang Bapak Ibu inginkan. Oke. Jadi tadi Bu Elisa, coba Ibu melihat dulu apa sih targetnya dalam 1-5 tahun itu. Apabila nggak ada target nggak apa-apa. Anggap aja itu misalnya hanya tabungan saja gitu ya. Tapi kalau misalnya ini targetnya ini dana darurat, tentu saja bentuknya nggak seperti ini ya. Kalau dana darurat target saya, itu berarti saya harus konservatif gitu kan. Kalau ini saya ambil contoh dana pensiun. Dana pensiun itu terkenal jangkanya panjang. Jangkanya panjang itu mengakibatkan dia bisa mengambil risiko lebih besar. Time horizon-nya panjang, risikonya besar, structure-nya gimana. Jadi itu harus kita ingat dulu. Jadi kalau kayak tadi 1-5 tahun, belum ada tujuan misalnya, tapi rencana saya tidak akan ngambil-ngambil lagi, ya bisa pakai yang seperti ini. Jadi sebaiknya dibagi seperti ini ya. Misalnya contoh seperti ini. Ini menarik dari investasi itu adalah sisi seperti ini karena ini adalah sisi artnya itu di sini. Jadi setiap orang, setiap individu, setiap target dan tujuan dan horizon itu pasti structure ininya berbeda-beda ya. Jadi ini saya contohin aja seperti ini yang harusnya di structure, Bu. Kalau tadi, jadi nggak memiliki satu nama reksadana saja, tapi seperti ini. Misalnya tadi kita bisa hilangkan 20% trading ini, masukin ke aktif dan indeks. Jadi aktif indeksnya misalnya 30-30 ya. Mungkin yang indeks, Ibu bisa coba yang FTSE Low Vol ini, aktif tadi seperti saya bilang, coba cari yang bisa mengalahkan indeks ya. Bisa mengalahkan indeks, beberapa fund dari Trimegah Aset juga ada. Terus kemudian ambil juga exposure di pasar uang dan juga obligasi, jangan lupa. Paling enak semua kita gunakan reksadana. Karena reksadana itu kan dia mudah dicairkan, dan apabila Bu Elisa tadi sudah mereview ya, dalam 1 tahun setelah lihat performance-nya, performance-nya seperti ini. Saya mungkin ngerasa ini terlalu tingkat resiko terlalu tinggi. Nah, nanti setelah setahun
dilakukan yang dinamakan dengan rebalancing portfolio boleh ibu sendiri gitu loh. Ternyata saya nggak cocok ya kalau saham saya 60 gitu ya, saya mau 40 aja. Oke, redeem yang 20%, masukin ke yang lainnya, misalnya obligasi atau pasar uang sesuai dengan keinginan. Jadi jangan ditaruh di satu keranjang yang sama, seperti itu. Oke. Ya. Beberapa pertanyaan lagi nanti saya akan tanyakan. Dan Bapak Ibu nanti di akhir acara nanti saya akan mengumumkan siapa aja yang terpilih gitu ya untuk mendapatkan 10 saldo RDN 100.000 dan mohon untuk bertahan sampai dengan akhir webinar karena nanti akan diabsen juga kalau misalnya saya panggil sampai 3 kali nggak muncul, ya kita ganti yang lain gitu ya. Oke, dari Ibu Rina Mulyani. Nah ini kritis nih Pak. Pak, kalau melihat dari susunan sahamnya, meskipun big cap, tetapi ada yang slow, Pak. Slow sekali, seperti ICBP, Unilever, gitu ya, UNVR. Apakah ini tidak mempengaruhi kinerja untuk hasilnya? Gitu. Dan berapa lama ini, kapan, dan akan diganti susunannya? Tadi mungkin udah jelasan Pak Irfan. Nah itu gimana Pak? Ini langsung ada yang lihat sahamnya soalnya tadi. Saya share lagi ya. Ya. Nggak penasaran nih sahamnya apa aja sih gitu kan. Nih, biar lebih enak kita ngelihatnya. Tadi contekannya udah catat kan, pasti kan. 5 saham terbesarnya 70%. Jadi patah sampai sini Bapak Ibu. 70%. Terus ini contekan kedua ya Bapak Ibu ya. Ini udah kita urutin dari yang bobot paling gede sampai bobot paling kecil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kok ada kayak BRPT ya atau Danamon ya, itu bobotnya udah kecil banget loh Bapak Ibu. Pergerakan dia besar sekali juga nggak mempengaruhi ya. Jadi makin ke kanan, ini makin kecil. Jadi Bapak Ibu perlu konsentrasi di 5 nama atau maksimal 10 nama di sini. Apakah Bapak Ibu cocok dengan nama-namanya? Tadi disebutkan, pergerakannya kok slow sekali ya. Bapak Ibu lihat ini. Memang pergerakannya mungkin tidak kencang yang saham-saham yang terkenal sekarang ya. Tapi tadi balik Bapak Ibu, apabila volatility sedang tinggi, coba deh Bapak Ibu kalau lagi memang terus-menerus ngeliatin tuh lama-lama puyeng gitu ya. Saya aja fund manager puyeng gitu ya. Saya udah ngeliatin market setiap hari. Saya tuh kalau lagi weekend kadang-kadang bingung. Saya ngeliatin market apa ya? Itu saya kadang-kadang seperti itu. Itu saya ngeliatin setiap hari. Itu aja kalau belakangan ini saya puyeng ngeliatin volatility yang terlalu besar gitu ya. Jadi memang volatility-nya itu rendah mengakibatkan pergerakannya nggak terlalu swing-nya tinggi ya. Tapi lihat performance untuk historicalnya di jangka panjang ya. Dan ini kan Bapak Ibu saya berbicara exposure. Belum tentu. Jadi gini, exposure itu menurut saya semua orang bisa dapat. Orang yang paling agresif pun membutuhkan exposure untuk mengurangi resiko dia. Jadi, saya tanya nih, perlu nggak sih saya punya reksadana indeks ini? Menurut saya perlu. Karena Bapak Ibu exposure-nya sudah di mana aja nih. Kecuali Bapak Ibu, saya sudah punya nih exposure big caps gitu ya. Oke, mungkin exposure big caps yang ini belum tentu harus diambil. Tapi kalau saya cuma punya exposure trading saham, menurut saya perlu loh untuk punya exposure big caps. Kenapa? Jangan-jangan story berubah ke depan ya. Yang jalan nanti big caps semua, Bapak Ibu nggak punya saham-saham big caps. Kalau ini kan enak, udah punya saham-saham big caps, Bapak Ibu nggak perlu trading saham big caps lagi. Udah ingat, saya di FTSE Low Vol, saya punya seperti itu ya. Jadi menurut saya ini menarik ya. Dan untuk tadi bobot sudah dijelaskan ya, baru diganti itu sekitar setahun sekali. Jadi rata-rata memang ya kalau big caps dan dia nggak ada volatility yang terlalu tinggi ya, mungkin namanya nggak jauh berubah dari ini. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau udah punya exposure, balik lagi ya, kalau udah punya exposure di sini ya mungkin Bapak Ibu udah ingat, saya masih ada kok exposure big caps gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa, misalnya mau nambah lagi porsi sahamnya, bisa jadi Bapak Ibu bisa coba exposure yang lain, mid small cap, atau emang suka tradingnya mid small cap gitu ya. Jadi bisa imbang gitu ya. Exposure-nya semua kita bisa dapetin nih dari si indeks saham yang ada seperti itu. Mudah-mudahan menjawab nih tadi Bu Rina ya. Selanjutnya, nah ini
Ibu mungkin ini Ibu Nurni Suyentono. Ibu Nurni Suyentono, pertanyaannya adalah, Pak, apakah dianjurkan untuk switch dari reksadana saham yang posisinya rugi beberapa tahun ke reksadana indeks? Jawaban saya adalah, Bapak Ibu percaya seberapa Bapak Ibu bisa melihat, kan Bapak Ibu bilang udah rugi berapa tahun ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lihat seperti ini. Kerugian yang diciptakan itu adalah berdasarkan misalnya Bapak Ibu salah masuk pada timing marketnya, atau memang fund manager yang performance-nya kurang bagus gitu aja. Kalau Bapak Ibu ngeliat dari, oh ternyata saya yang salah gitu ya, saya masuk di market yang di atas, tapi fund manager ternyata selalu bisa outperform kok. Kalau gitu Bapak Ibu nggak apa-apa kok, sabar aja. Memang mungkin waktunya belum nyampe untuk mengembalikan performance itu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, oh memang dia sering kalah ya beberapa tahun, Bapak Ibu harus bisa review lagi sih. Bapak Ibu bisa review lagi, mungkin ya nggak perlu ditarik semua ya Bapak Ibu ya. Karena saya sebagai active fund manager, saya selalu percaya setiap tahun itu punya cerita berbeda-beda. Setiap tahun tuh punya cerita berbeda-beda. Yang paling penting tadi saya ulang berkali-kali, exposure-nya Bapak Ibu dapat. Jadi kalau memang tahun lalu gitu ya, kalau exposure Bapak Ibu big caps, terutama yang tadi ya big caps perbankan gitu ya, dan nama-nama cyclical, mungkin dia performance-nya bagus gitu. Ternyata kalau misalnya Bapak Ibu tahun lalu exposure-nya banyak mungkin saham-saham yang lebih ke arah retail yang sekarang belum bisa balik lagi atau bangkit lagi, ya mungkin performance-nya belum bagus. Jadi setiap tahun beda. Siapa tahu tahun depan memang atau 2 tahun lagi perbankan justru lebih kuat. Karena sekarang kan sudah banyak dilakukan provisi, nanti beberapa tahun kemudian tinggal mengembalikan loan growth lagi gitu ya. Jadi memang perbankan ini kan selalu jadi motor ya untuk terutama di bursa Indonesia. Jadi setiap tahun punya cerita yang berbeda. Yang paling penting kita punya exposure yang cukup tentang market yang kita mau. Tadi ya 5 nama teratas sudah 70%. Jadi kalau 5 nama itu Bapak Ibu cocok, Bapak Ibu boleh lihat. Oke, ya. Sekarang 2 pertanyaan terakhir aja Pak. Dari Pak, sebentar ini tadi dari Pak Arsulaksono. Ini pertanyaannya Pak Geri. Karena ini adalah nanti reksadana baru ya, reksadana indeks baru. Kan kita tidak tahu kinerja historisnya Pak, kecuali harapan bahwa saham-saham blue chips tetap membaik. Bagaimana penjelasannya Pak? Oke, gini Pak, justru ini lebih mudah Bapak bisa track, karena Bapak cukup track si FTSE Index Low Vol-nya itu. Jadi kalau misalnya historisnya gimana, historisnya yang saya tunjukin pasti si FTSE Low Vol itu. Jadi kalau kita lihat lagi ya si FTSE Low Vol ya. Kalau ditanya, Pak, mungkin berbeda nggak? Ya data historis tidak bisa menjelaskan untuk performance ke depan. Tapi reksadana indeks itu paling enak Pak kalau mau lihat data historis. Karena data historisnya tuh nggak ada pergerakan yang disebabkan oleh fund manager gitu loh. As it is aja gitu ya. Kayak mau lihat data historis IHSG aja Pak. Kalau ditanya sama saya Pak, IHSG besok keberapa Pak? Saya nggak bisa jawab Pak. Saya nggak bisa jawab. Tapi saya bisa memprediksi gitu ya. Belum tentu benar. Tapi kalau misalnya, saya mau dapat exposure-nya kayak IHSG karena IHSG beberapa tahun belakangan bagus gitu. Ya itu yang kita bisa kasih di sini. Yang bisa kita kasih adalah FTSE Low Vol. Ini kita lihat ya, 10 tahun, 8 tahun, 5 tahun. Performance-nya melebihi IHSG, LQ45, dan IDX30. Jadi, memang IDX30, LQ45 itu juga bobot big caps-nya besar ya. Tapi coba lihat deh Bapak Ibu. Big caps besar tuh belum tentu bisa selalu menang loh. Big caps besar yang big cap seperti apa? Big cap seperti apa tuh yang perlu ada? Big caps yang seperti ini, 5 nama ini, atau big caps-nya harus sampai semua nama yang ada di indeks gitu ya. Belum tentu kan. Jadi ini udah di screen sama FTSE udah pilihin, FTSE udah ngasih bobot yang menurut FTSE paling efisien dan low volatility ya. Efisiensi dan low volatility ya. Karena ini kan yang faktor yang kita ambil volatility-nya kan. Dan terlahir seperti ini. Dan ternyata ini tanding sama-sama indeks big caps ya. Tanding sama LQ45, tanding sama IDX30 nih. Rajanya big caps kalau kata orang ya kan. Ternyata performance 5 tahunnya masih menang si FTSE ini.
Jadi kalau saya mikir, aduh saya mau exposure big caps, saya sih mending ambil di sini lah. Seperti itu. Dan kalau misalnya reksadana indeks tuh enaknya karena walaupun produk reksadananya itu baru, tapi indeks sudah punya historical performance sebenarnya kan. Nggak dilihat historisnya jadinya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ini dari Bapak Aslan Lubis. Banyak analis yang memprediksi bahwa IHSG masih akan ada koreksi cukup besar. Apakah tidak sebaiknya menunggu habis koreksi itu baru beli reksadana FTSE ini ya? Tanya menarik, Pak. Seperti tadi saya jawab ya, Pak. Kita tidak pernah bisa timing the market perfect, Pak. Ibaratnya ya, Pak, ini bukan perpatah Argentina Utara. Ini kalau kata orang-orang market, Pak. Kalau saya bisa tahu besok indeks itu terbang, saya gadai rumah saya. Gitu. Oh, itu fund manager, kalau ngomong sama fund manager lain, paling sering kayak gitu. Kalau saya, atau misalnya gue, kalau gue bisa tahu besok indeks mau terbang, gadai rumah gitu. Kenapa, Pak? Banyak sesama fund manager aja ngomong kayak gitu, Pak. Karena kita juga nggak pernah tahu, Pak. Karena apa? Setiap saat itu bisa ada perubahan yang tiba-tiba terjadi ya. Misalnya tiba-tiba, oh ada berita yang bisa menggerakkan pasar dengan berbeda gitu ya. Kelihatan misalnya yang udah jago technical gitu ya, chartnya udah menunjukin gini-gini, harusnya besok candle-nya begini-gini. Ternyata ada berita lain. Semua berubah. Jadi yang saya bilang adalah poin saya, kita tidak bisa timing the market, tapi ini saya kasih advice untuk mungkin saya berpikir secara aktif fund manager ya. Sebaiknya apabila ada koreksi kita bisa yang disebut dengan buy on weakness. Karena kita masih percaya tahun ini adalah tahun recovery ya. Kalau kita keluarin indeks targetnya Trimegah, aset kita di 6.800 ya. Dan kita bisa ada chance untuk capai ke bull case sekitar 7.000. Jadi masih ada performance dari IHSG ya. Dari IHSG sebesar itu. Dan apabila tahun ini big caps bisa perform lebih tinggi, FTSE low vol tadi mungkin bisa perform lebih dari IHSG. Apabila ya. Kecuali kalau misalnya tahun ini, nyata yang banyak bergerak small mid cap, ya mungkin FTSE low vol sedikit mungkin bisa kalah sama IHSG gitu ya. Jadi saran saya, jangan di timing marketnya Bapak Ibu. Kalau nanti udah ketinggalan pusing nyarinya lagi marketnya. Jadi lebih baik kalau ada koreksi kita coba kita beli. Jadi nggak perlu lamsam juga. Jadi kita bagi gitu ya. Kita bagi beberapa titik untuk mengambil exposure di market seperti itu. Dan jangan lupa 19 Februari 2021 nanti adalah NAB 1000. Wah, ini biasanya kan sakral banget nih kalau kita punya reksadana dan di NAB per unit Rp1.000. Itu benar-benar NAB yang paling bulat. Karena biasanya ada koma-koma. Ini NAB 1000, jadi spesial karena mengikuti dari awal. Oke, saya rasa sesi Q&A kita cukupkan sekian nih Pak Gary, Pak Irfan, dan Bapak Ibu sekalian. Thank you. Nah, tiba saatnya sekarang saya akan mengumumkan 10 pemenang dari saldo RDN Rp100.000 dari Bursa Efek Indonesia. Oke, aturan mainnya begini, saya akan bacakan namanya, sebutkan namanya, dan silakan yang disebutkan namanya itu menuliskan hadir, ya, kata hadir di kolom chat. Ya, Bapak Ibu lihat di bawah ada kolom chat. Ya. Jadi saya sebutkan namanya, terus Bapak Ibu nanti akan ketik di kolom chat. Kalau sampai 3 kali saya sebut nggak ngetik juga, berarti gugur ya. Gitu ya aturan mainnya. Oke. Yang pertama, Bapak Hendro Hartono. Wah, langsung hadir. Siap. Yang kedua, Bapak Martinus Barus. Hadir. Ya. Ketiga, Bapak Yohanes Salmin. Ya, hadir. Ya. Kemudian Bapak Alexander Hilarius. Saya panggil yang kedua kalinya. Bapak Alexander Hilarius. Belum. Yang terakhir, saya ketiga kalinya, Bapak Alexander Hilarius. Silakan isi hadir di kolom chat. Tulis hadir di kolom chat. Ya, udah 3 kali ya. Nggak muncul juga tulisan hadirnya, jadi kita gugurkan.
Kemudian berikutnya adalah Bapak Dewono. Bapak Dewono, ya, hadir. Berikutnya lagi Ibu Elisa. Langsung hadir. Oke. Berikutnya Ibu Rina Mulyani. Ya, pertama sudah. Kedua saya panggil lagi Ibu Rina Mulyani. Tulisannya Rina Mueljani. Ya, hadir. Oke. Terus berikutnya, berikutnya adalah Ibu Nurni Suyentono. Ibu Nur, baru satu ya. Oke, sekarang kedua, saya panggil yang kedua, Ibu Nurni Suyentono. Panggilan kedua, ada. Oke, hadir ya. Sah nih, Bu Nurni. Berikutnya adalah Bapak Arsu Laksono. Hadir, siap. Dan terakhir Bapak Aslan Lubis. Ya, hadir ya. Jadi itu tadi nama-nama pemenang yang berhak mendapatkan saldo RDN Rp100.000. Nanti dari tim kami, Trimegah akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk proses selanjutnya. Oke, ya thanks semuanya. Tadi karena memang hanya 10 pertanyaan, tapi satu pas dipanggil nggak hadir ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya di sore hari ini. Jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti sesi-sesi Trimegah webinar kita di setiap hari Jumat jam 4 sore ya. Ditunggu informasi webinar selanjutnya. Akhir kata, terima kasih Pak Irfan, Pak Gary atas pencerahannya di sore hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Selamat sore. Thank you, selamat sore.